Kami menginginkan anak-anak kami itu menjadi anak yang berguna bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Perubahan global turut berdampak pada perubahan budaya organisasi pada lembaga pendidikan, termasuk pengelolaan pondok pesantren. Menyikapi perubahan ini, membutuhkan suatu inovasi guna menjawab tantangan 4.0. Pihak pengelola pondok pesantren diharapkan dapat lebih transformatif dan adaptif menyikapi dinamika masyarakat di era revolusi industri 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kecanggihan teknologi saat ini telah mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia. Apalagi di era revolusi industri 4.0 saat ini, masyarakat dihadapkan dengan kecanggihan teknologi digital. Salah satu wujudnya adalah internet, sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengakses berbagai informasi dengan cepat. Dunia pendidikan di Provinsi Jambi terus berupaya untuk mempersiapkan peserta didiknya agar mampu beradaptasi dengan kecanggihan teknologi saat ini. Salah satunya adalah Pesantren Nurul Iman yang berada di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi yang peka terhadap kemajuan zaman. Di Pondok Pesantren Nurul Iman merupakan pondok pesantren yang mengkombinasikan dan memadukan sistem salafiyah atau klasik dan khalafiyah atau modern. Sistem khalafiyah atau modern yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Nurul Iman yakni menyelenggarakan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK Islam Al-Arif. Pendidikan umum ini terintegrasi dengan sistem pendidikan pesantren. Pada jam istirahat pertama pukul 9.00 hingga 9.40, seluruh santri yang mengikuti pendidikan umum diwajibkan melaksanakan sholat duha. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Sholat duha dilakukan di masing-masing masjid. Karena di pesantren Nurul Iman, sengaja dipisahkan masjid untuk putra dan untuk putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sholat duha, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Nurul Iman berjalan layaknya seperti sekolah umum lainnya. Para santri mengikuti materi pelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan lainnya. Dalam pembelajaran bahasa Inggris yang dilaksanakan, berpatokan pada 4 parameter, yakni gramatikal, keterlaksanaan feasibility, kesesuaian konteks appropriacy, dan kemungkinan lain dalam komunikasi. Jurnalis, What does your father do? Oke, thank you. Dengan menerapkan pembelajaran bahasa Inggris aktif,
Diharapkan para santri yang mengikuti jenjang pendidikan SMP cepat menguasai dan aktif menggunakan bahasa Inggris. Ini dibuktikan para santri sejak dini telah disiapkan untuk bisa bersaing di era global. Begitu pula dengan pembelajaran bahasa Arab. Sebagai umat Islam, yang paling penting adalah menguasai bahasa Arab. Karena dengan menguasai bahasa Arab akan membantu memahami isi kandungan kitab suci Al-Quran. Di era digital, membangun sumber daya manusia perlu ditumbuh kembangkan jiwa kreativitas, produktivitas, dan mentalitas Islami. Dengan memanfaatkan teknologi, salah satunya siswa diajari untuk membuat aplikasi. Karena di Yayasan Pendidikan Al-Arif Pondok Pesantren Nurul Iman ini menyediakan fasilitas laboratorium komputer yang dilengkapi dengan jaringan internet. Web ini masih dalam tahap pembelajaran, di mana web ini masih dalam penggunaan lokal. Jika web ini sudah kita hubungkan ke internet, insya Allah bisa kita pasangkan ke tahap online. Karena sistem pendidikan umum yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Iman disiapkan untuk bersaing dengan sekolah umum lainnya. Sebagai bukti bahwa pondok pesantren tidak anti dengan perkembangan dunia luar dan kemajuan teknologi. data pelanggan, pilih pelanggan, nama pelanggan. Di bawah kepemimpinan Syarif Hidayatullah, Pondok Pesantren Nurul Iman memiliki visi tercetaknya santri pejuang, berilmu, berwawasan luas, dan berakhlak mulia. Diwujudkan melalui misi dengan menyelenggarakan pendidikan Islam yang berkualitas dan terjangkau, yakni menyelenggarakan program kegiatan pendidikan madrasah diniyah, sekolah umum, keterampilan dan hufaz atau penghafal Al-Quran. Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Pondok Pesantren Nurul Iman menerapkan materi pelajaran pengembangan diri untuk jenjang pendidikan SMA. Materi muatan lokal pengembangan diri ini dinilai efektif dalam mengajarkan keterampilan kepada siswa pondok pesantren. Seperti di materi pengembangan diri untuk siswa SMA kelas 10 dan 11, pemberian materi dilakukan selama 4 semester. Materi pembelajaran pengembangan diri bagi yang berminat di bidang tata boga, pihak pondok pesantren melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk melatih para siswa atau santri. Pelatihan dimulai dari awal proses pembuatan hingga mahir dalam membuat beraneka macam kue. Materi pengembangan diri menjahit juga tidak berbeda dengan tata boga. Mulai dari ruangan yang cukup representatif, mesin jahit, mesin obras, dan lain-lain,
Untuk menunjang kegiatan praktek menjahit, semua tersedia. Terkait pondok pesantren menjawab tantangan 4.0, telah dilakukan Pondok Pesantren Nurul Iman sejak kehadirannya di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dengan menyiapkan santri yang memiliki semangat pejuang, berilmu, berwawasan, dan berakhlak mulia, seperti membekali santri dengan materi pengembangan diri di bidang las. Tampak santri sudah terampil dalam pekerjaan las. Keterampilan ini juga telah dibuktikan oleh pihak pondok pesantren dengan membuat tralis untuk jendela dan pintu sekolah. Kemudian membuat tenda. Apa yang dilakukan santri telah dimanfaatkan pihak pengelola santri. Keterampilan dalam bidang otomotif pun cukup diminati siswa SMA dari pondok pesantren. Dengan memberi materi selama 2 semester dalam 1 tahun pada siswa SMA kelas 10 dan 11. Materi yang diberikan selama siswa di kelas 10 mulai dari membongkar mesin hingga mampu memasangnya kembali dengan utuh dan bisa digunakan. Metode ini dinilai pihak pondok pesantren cukup efektif dalam memberikan pelajaran, sehingga siswa benar-benar paham dengan ilmu yang diberikan. Lantaran rasa ingin tahu yang tinggi, ketika telah berhasil, menimbulkan rasa puas dan bangga terhadap diri santri, sehingga terus merasa tertantang untuk melakukan yang lebih baik lagi. Di pondok pesantren Nurul Iman ini, mereka tidak hanya dituntut belajar di dalam kelas, tetapi juga diberikan kesempatan untuk bersosialisasi antar santri. Karena di pondok pesantren ini, santri yang mengikuti jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK ditempatkan dalam satu asrama, tapi tetap dipisahkan untuk putra dan putri. Setelah selesai mengikuti kegiatan belajar umum pada pagi hari hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, sebelum melaksanakan kegiatan pondok, para santri bisa memanfaatkan waktu untuk berolahraga, seperti bermain bulu tangkis, bola voli, termasuk pencaksilat. Selain berolahraga, para santri juga memanfaatkan waktu untuk mengerjakan tugas, baik pelajaran di pendidikan umum maupun pelajaran di pondok pesantren. Kemudian imam keluar menghim dengan mereka. Suasana yang nyaman, penuh keakraban dan kekeluargaan di lingkungan pondok pesantren. Tidak heran, setiap tahun jumlah santri terus meningkat. Tercatat ada 2.785 santri
yang telah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Iman. Saat ini dari semua jenjang pendidikan yang diselenggarakan Pondok Pesantren Nurul Iman, terdapat lebih dari 1.000 orang santri yang mengikuti pendidikan di pondok pesantren ini. Baik yang datang dari 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi, bahkan dari provinsi tetangga seperti Sumatera Utara, Provinsi Riau, dan Sumatera Selatan. Alhamdulillah, selama saya memondok di pesantren Nurul Iman ini, saya banyak mendapatkan ilmu, yaitu ilmu umum dan ilmu agama. Terlebih, saya dapat memilih teman dengan benar, cara bergaul dengan teman, cara menghargai guru dengan sangat menghargainya, dan sangat menghormati guru itu. Ya, kalau guru dan ustadz-ustadz di sini sangat baik dan memenuhi kriteria seorang guru, bahkan bisa lebih. Karena dapat mengayomi para santri dan dapat menggantikan sosok seorang orang tua yang berada di rumah. Insya Allah, jika Ibu Nyai dan Abah Yai meridhoi, mengizinkan, saya akan meneruskan mondok di Jawa. Saya masuk ke Pondok Pesantren Nurul Iman ini karena dorongan pribadi dari diri saya sendiri. Pasalnya, mengapa? Karena Pondok Nurul Iman ini terkenal dengan pondok tahfiz Al-Quran. Saya merasakan banyak sekali kesan, baik itu rasa suka dan duka, baik itu bagaimana cara belajar menghargai terhadap sesama, bagaimana cara berjuang bersama-sama, bergotong royong, dan belajar dan menghafal dengan baik. Saya di sini suka menghafal. Alhamdulillah, saya selama mondok di Nurul Iman ini, meskipun baru kurang dari 2 tahun, saya sudah mendapatkan hafalan 15 juz, alhamdulillah. Setelah sholat asar, sebagian santri juga memanfaatkan waktu berenang di kolam yang ada di lingkungan pondok pesantren. Santri di Nurul Iman terlihat tidak dikekang, tapi tidak pula bebas. Semua dijalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Setelah maghrib dan menjelang waktu Isya, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Ada yang diajarkan kitab kuning. Untuk yang belajar kitab kuning, tidak semua santri. Karena selama proses belajar di pondok, para ustadz telah memetakan kemampuan santri, sehingga memudahkan para ustadz untuk memberikan pelajaran. 5 perkara. Yang pertama tadi apa? Suci. Anggota badan kita harus suci. Baik suci dari hadas maupun suci dari najis. Pada malam hari, seperti pada umumnya kegiatan pondok pesantren, materi pelajaran lebih ditekankan kepada bidang keagamaan, seperti melaksanakan sholat istighosah, barjanzi, dan hadroh. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Iman, Nyai R.A. Siti Bahria berharap kepada para santri yang mengenyam pendidikan di pondok pesantren ini untuk tidak berhenti belajar hanya di pondok pesantren saja, tapi bisa lebih tinggi lagi, yakni mampu berperan besar dalam semua bidang. Dengan memiliki modal ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, menjadi aset yang sangat besar dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. Mulai tahun 2001 kami memberanikan diri itu karena kami menginginkan santri yaitu bukan hanya sekedar belajar ilmu agama, kami menginginkan anak-anak belajar formal juga, itu pendidikan umum. Dikarenakan kami punya cita-cita
yang nantinya anak-anak santri kami bukan sekedar mendidik agama dalam arti membina umat, namun kami punya cita-cita anak-anak kami menjadi yaitu pemimpin negara. Seperti misalnya anak-anak kami menjadi dokter, jadi tamatan dari pesantren, tapi juga nantinya bisa menjadi seorang dokter, jadi tentara, jadi polisi, jadi apa saja. Yang penting bukan sekedar untuk membina umat dalam agama. Jadi selain agama juga anak-anak kami menginginkan anak-anak kami itu menjadi anak yang berguna bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Kami kepingin punya cita-cita yang belum kesampaian, itu kami kepingin membangun rumah sakit agar kami nanti bisa membantu orang-orang yang tidak mampu. Keinginan kami ingin membantu masyarakat yang kurang mampu. Kami ingin mendidik, ingin membuka yaitu rumah sakit yang nantinya bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Maka dari itu anak-anak kami alhamdulillah banyak yang kuliah kedokteran. Untuk itu kami nanti akan mempergunakan tenaga dari anak-anak kami yang sudah lulus kedokteran. Jadi kami sangat menginginkan agar anak-anak santri kami berguna betul-betul bagi masyarakat untuk menolong masyarakat yang kurang mampu. Itulah cita-cita kami. Selain itu kami kepingin membuka lapangan kerja. Kalau nantinya ada alumni-alumni yang belum punya lapangan kerja, kami sangat menginginkan supaya nanti kami bisa menampung itu tenaga kerja para alumni-alumni yang belum punya pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran pondok pesantren saat ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi era global digitalisasi. Dengan memiliki fondasi ilmu yang kuat, diyakini mampu menghadapi tantangan era global. Karena pondok pesantren Nurul Iman mampu beradaptasi dan melakukan transformasi dengan dinamika kemajuan zaman. Pemirsa, di lingkungan pesantren Nurul Iman ini, selain mendidik para santri untuk tafakufiddin, juga dituntut untuk mengikuti kemajuan zaman. Tidak hanya ilmu agama yang dikonsumsi oleh para santri di pesantren ini, namun berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan untuk menumbuhkan jiwa kreativitas dilatih untuk para santri, agar mereka mampu bersaing dan mengikuti perkembangan zaman. Diharapkan dari pesantren Nurul Iman ini, nantinya melahirkan generasi penerus bangsa yang tidak hanya berilmu tetapi juga beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para santri yang telah lulus dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan berkontribusi bagi masyarakat. Demikian Jejak Islam dari Provinsi Jambi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.